Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Itu Mas Taufik nggak bisa diputar itunya apa ya? Handphonenya. Itu kok Mas di gambar saya miring. Halo, tes. Tes, tes, dengar. Halo. Tes. Halo. Tes, tes, tes. Halo. Halo, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Dengar suara saya?
Tes. Apakah mendengar suara saya? Halo. Yo, tes. Halo. Apakah mendengar suara saya? Tes, tes. Halo. Halo. Mas. Apakah mendengar suara saya? Halo. Tes. Tes, tes. Halo. Halo, Mas. Dengar suara saya? Halo. Mas. 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 Dengar suara saya nggak di sini? Tes, tes, tes. Dengar suara saya? Tes. Halo. Tes. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mas. Dengar suara saya? Tes. Halo. Oke, dengar. Gimana kabarnya? Baik, oke. Sudah sarapan ya? Sudah. Oke, nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gambar proyeksi 3 dimensi. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Taufik Saputra, pimpin doa ya. Bapak, pimpin doa. Halo, pimpin doa. Mas Taufik ada?
Ayo pimpin doa. Kalau nggak ada Mas Riki. Pimpin ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau jawab mic-nya dinyalakan saja mic-nya biar suaranya terdengar. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, saya iringi dengan musik. 1, 2, 3. Setelah itu kita absen terlebih dahulu untuk nama Abdul Khalid. Ada? Abdul Khalid ada? Ada. Abu Sofyan hadir? Abu Sofyan? SM. Geprek wis. Apa jar sawah? Sofyan. Ade Prianto? Alvin Haikal. Alvin Haikal. Hadir kono di. Ade Prianto? Ade Prianto. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Langsung absen 19, Pak. Ini kan yang berani. Maksud saya, ini itu kan simulasi. Dijawab aja. Hadir gitu loh. Udah, Pak, ya. Ade Prianto? Ada. Adrio Fahresi? Kita simpah petayu. Afrizal Rahman? Ajis Hidayat Pratama? Andi Saifullah? Yo, butuh ente. Kira gua nak kekal ke? Ini nih kekal, kamu kekal. Mana manusia makan terus di absen.
Oke, selanjutnya kita materi yaitu tentang gambar proyeksi. Nah, nanti absennya itu di Google Classroom saja, yaitu di presensi gambar teknik. Nanti diklik saja di sini. Ya. Kemudian nanti isi nama dan nomor absen serta kelasnya. Nah, minggu kemarin kita sudah sampai pada gambar segi N. Ini kunci jawabannya minggu kemarin ya. Terus untuk pertemuan tentang gambar 3 dimensi, ini tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian gambar proyeksi, mengelompokkan gambar proyeksi, menjelaskan gambar proyeksi piktoral, mengelompokkan gambar proyeksi piktoral, membuat gambar proyeksi aksonometri dengan lengkap, membuat gambar proyeksi miring dengan lengkap, membuat gambar proyeksi perspektif gitu. Nah, ini apa itu proyeksi? Ada yang tahu nggak? Apa itu proyeksi? Ya Allah. Proyeksi tahu? Belum ya. Proyeksi itu, ini pengertian gambar proyeksi. Gambar proyeksi adalah gambar bayangan atau khayalan dari benda yang dipandang dan ditentukan oleh garis-garis pandang pengamat yang disebut dengan garis proyeksi. Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi untuk menampilkan benda secara utuh jika dipandang dari 3 sisi. Nah, ini nanti pengelompokan gambar proyeksi. Jadi gambar proyeksi ini ada gambar dibagi menjadi 2, yaitu gambar proyeksi pandangan tunggal atau piktoral, yang kedua pandangan jamak atau ortogonal. Ya, kalau ortogonal cuma dibagi 2, yaitu Eropa atau kuadran 1, yang kedua proyeksi Amerika kuadran 3. Sedangkan piktoral itu dibagi lagi dari 2, kemudian dibagi lagi menjadi proyeksi perspektif. Nah, nanti kita di sini nih, nanti menggambar proyeksi perspektif. Nah, proyeksi piktoral 3 dimensi itu apa? Yaitu proyeksi piktoral merupakan suatu cara untuk dapat menampilkan sebuah gambar benda yang mendekati bentuk aslinya serta pada ukuran yang sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Nah, ini proyeksi piktoral, kalau ini non piktoral. Nah, ini proyeksi piktoral 3 dimensi itu dibagi menjadi proyeksi sentral, yaitu 1 perspektif, A perspektif 1 titik hilang, B perspektif 2 titik hilang, C perspektif 3 titik hilang. Yang berikutnya yaitu proyeksi sejajar. Proyeksi sejajar itu ada proyeksi aksonometri, di mana aksonometri itu ada isometri, dimetri, dan trimetri. Sedangkan proyeksi miring itu masuk dalam kavalir dan kabinet. Nah, proyeksi perspektif itu yang nanti kita akan bahas yaitu perspektif 1 titik hilang. Ya, sistem perspektif ini digunakan untuk menggambarkan objek benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Ini contohnya. Mungkin kalian sudah pernah melihat contoh gambar seperti ini, atau mungkin di dunia yang sesungguhnya kalian bisa lihat misalnya kereta api, itu kan di depan kelihatan besar, nanti ke belakang itu mengecil. Itu salah satu bentuk dari proyeksi perspektif. Nah, untuk proyeksi perspektif sendiri itu bisa dilihat di YouTube. Ya, ini proyeksi perspektif 1 titik hilang itu nanti di sini. Kita bisa lihat menggambar proyeksi. Nah, ini cara menggambar perspektif sederhana. Jadi seperti inilah orang ngirim gini.
Iya, Nah, harus ini diklik. pertama garis cakrawalanya ini, digaris dulu. Ini hilangnya. Nah, ini menuju ke titik hilang. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Ya. Nah, ini contoh nanti perspektif nanti yang bisa kalian contoh, yaitu huruf tegak datar. Begini Bisa E, F, H, L, T. Nah, nanti Bapak akan mencontohkan yang huruf H. Nanti kalian bisa membuat yang huruf selain H. Bisa E, bisa F, bisa L, bisa T. Nah, ini contohnya. Contoh gambar huruf tegak dengan perspektif satu titik hilang. Ini huruf H, kemudian kita tarik ke titik hilangnya. Ya, boleh di kanan, boleh di kiri, atau atas, bawah, terserah. Yang penting menuju ke satu titik hilang. Ya, seperti ini. Jadi ujung-ujungnya, titik sudut-sudutnya itu nanti ditarik ke satu titik hilang. Nah, ini kalau sudah seperti ini, baru kita buat jaraknya. Ya, menuju ke titik hilang itu berapa? Ya, yaitu sama dengan sudut X. Seperti ini. Ya, Pak. Nah, Pak, saya kembali ke kelas ya, Pak ya. Di sini panas, Pak. ya boleh, Saya juga nggak apa-apa. takut. Boleh, yang penting tetap aktif. Ya, tetap mengikuti pelajaran. Nah, oke, boleh pindah tempat, boleh. Yang penting tetap mengikuti pelajaran. Iya, Nah, Pak. seperti ini. Ya, ini contoh tegak perspektif 3 titik hilang. Nah, dari sini ada pertanyaan apa tidak? Dari gambar itu, apakah sudah paham? Apa ada yang belum paham? Gimana? Paham, Pak, Oh ya, paham. paham. Ya, berarti bagus. Sudah paham. Berarti selanjutnya nanti tugas. Ya, di mana tugasnya itu gambar bentuk tegak datar seperti yang saya contohkan tadi. Boleh huruf E, F, L maupun T. Yang penting selain huruf H. Ya. Nah, nanti Bapak nilainya seperti ini, anak-anakku. Perhatikan ya. Jadi nilai 90 sampai 100 itu jika gambar benar, lengkap, rapi, bersih, dan indah. Sedangkan untuk nilai 80 sampai 89 itu jika gambar benar, lengkap, rapi, dan bersih. Untuk 70 sampai 79 itu gambar benar, rapi, dan bersih tetapi tidak lengkap. Ya. Oh, di situ. Untuk 60 sampai 69 itu gambar benar, tidak lengkap, tidak rapi, dan tidak bersih. Kan enggak aplikasi pembelajar di 50 sampai 59 itu gambar salah, bersih, lengkap, dan rapi. 40 sampai 49 itu gambar salah, bersih, dan lengkap tetapi tidak rapi. 30 sampai 39 itu gambar salah, bersih, tetapi tidak lengkap dan tidak rapi. 0 sampai 29 itu gambar salah, tidak bersih, tidak lengkap, dan tidak rapi. Nah, keterangannya itu kriteria benar itu jika gambar sesuai teori menggambar. Kriteria lengkap itu jika semua keterangan diberi atau dituliskan. Kriteria rapi itu jika kualitas garis baik atau konsisten. Kriteria indah itu jika penataan gambar pada kertas gambar menarik. Nah, seperti itu.
Nah, nanti tugas yang tadi itu dikumpulkan di sini. Ya, masuk dalam Google Classroom, kemudian klik tugasnya yaitu proyeksi perspektif 1 titik, kemudian kumpulkan tugas di sini diklik. Jadi nanti tulis nama, kelas, nomor absen, dan upload foto hasil gambar kalian seperti itu. Ya, ini sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti ada perspektif 2 titik pada pertemuan selanjutnya. Ya, kurang lebihnya. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat.